Yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, MSIE. Yang terhormat para Wakil Rektor. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Yang terhormat Rektor ke-7, Rektor ke-10, dan Rektor ke-11. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah beserta anggota, Ketua Senat Akademik beserta anggota, Ketua Dewan Profesor beserta anggota, yang terhormat para dekan fakultas dan sekolah pasca sarjana, para direktur, kepala satuan, para dosen, perwakilan tendik, Ketua BEM Universitas, Ketua BPM Universitas, Ketua Dharma Wanita, Ketua IKAPEN, serta Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti acara melalui live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Unpad Bersyukur dalam rangkaian Dies ke-63 Universitas Pajajaran, Kamis 10 September 2020 di Balai Sawala Universitas Pajajaran. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan tema Dies ke-63 Universitas Pajajaran tahun ini adalah Unpad Bermanfaat dan Menduniai. Pada Unpad Bersyukur kali ini, kita akan bersama-sama mengikuti ceramah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, perkenankan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu akan dirangkaikan dengan acara ketiga, sambutan koordinator Unpad Bersyukur. Merupakan acara yang keempat, pembacaan surat Ar-Rahman. Dan dirangkaikan dengan acara yang kelima, persembahan seni Marawis. Ceramah dan tanya jawab merupakan acara keenam dan akan ditutup dengan acara yang ketujuh, penutup. Demikian rangkaian acara Unpad Bersyukur kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti acara hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan diawali mengucapkan basmalah. Selanjutnya dengan penuh husu dan tawadu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Faisal, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian, yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 190-191. Sari tilawah oleh Salsabila Restu Amanda, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Koordinator Unpad Bersyukur yang terhormat Dr. Mumuh Muhsin Zakaria MHum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati, para Wakil Rektor yang saya hormati, Profesor Quraish Shihab yang saya hormati, Rektor ke-11 Prof. Tri Hanggono Ahmad yang saya hormati, para dekan, para direktur, serta hadirin baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang virtual. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini adalah kali yang keempat saya ditunjuk sebagai koordinator Unpad Bersyukur. Ingin mengulang apa yang pernah saya sampaikan pada sambutan Unpad Bersyukur tahun kemarin, bahwa momentum Unpad Bersyukur ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk meneguhkan kembali komitmen kita untuk mencintai alma mater kita, Universitas Padjadjaran. Bahkan saya berani menyatakan, bagi kita keluarga besar Universitas Padjadjaran, wajib hukumnya mencintai Unpad. Dari mana hukum wajib ini bisa diperoleh? Karena melalui Unpad, kita biasa melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dua hal. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Dan Unpad adalah tempat anak-anak bangsa menuntut ilmu. Yang kedua, menafkahi anak dan istri adalah sebuah kewajiban syariah. Dan Unpad tempat kita mencari nafkah. Dan demikian mencintai Unpad adalah wajib karena menjadi wasilah terpenuhinya kewajiban-kewajiban syariah. Dengan cara apa kita mencintai Unpad? Tentu saja dengan memaksimalkan, mengoptimalkan, mengaktualkan segala potensi yang kita miliki dengan segenap kebersamaannya untuk memajukan Universitas Padjadjaran. Hadirin yang saya hormati, insya Allah besok Jumat tanggal 11 September 2020, Unpad yang kita cintai ini akan genap berusia 63 tahun. Kalau kita hari ini melaksanakan acara Unpad Bersyukur, bukan semata-mata memenuhi tradisi yang sependek yang saya ingat, tradisi Unpad Bersyukur ini sudah diinisiasi oleh
Profesor Ganjar Kurnia sewaktu beliau menjadi rektor. Kemudian tradisi yang baik ini dilanjutkan oleh Profesor Tri Hanggono Ahmad. Tiap tahun diselenggarakan. Dan kemudian tradisi yang baik ini pun dilanjutkan oleh Profesor Rina Indiastuti. Bahkan tradisi yang baik ini diadopsi juga oleh beberapa fakultas ketika fakultas itu menyelenggarakan acara Dies Natalis. Ada FIB bersyukur, ada Fakultas Peternakan bersyukur, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, bukan sekedar meneruskan tradisi yang bagus, akan tetapi kita melaksanakan undangan bersyukur menjadi sebuah kebutuhan, di samping juga menjadi sebuah kewajiban. Mengapa dianggap sebagai sebuah kebutuhan? Karena Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan dan keberhasilan itu. Sebaliknya Allah pun mengancam, jika kita tidak bersyukur, Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan acara kita Unpad bersyukur ini menjadi ikhtiar batiniyah untuk mengundang keberhasilan Unpad di masa-masa mendatang, untuk mengundang pertolongan Allah untuk memudahkan segala urusan yang dihadapi oleh Unpad, yang di masa depan segala tantangan itu makin besar. Hadirin yang saya hormati, bagaimana kita bersyukur? Dengan cara apa kita bersyukur? Bersyukur seperti apa yang akan mengundang datangnya pertolongan Allah? Insya Allah nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh penceramah kita saat ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Hadirin yang saya hormati, atas terselenggaranya acara ini, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Profesor Dr. Quraisy Shihab, atas nama panitia, atas nama pimpinan universitas, atas nama Sivitas Akademika Unpad, terima kasih sebesar-besarnya. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap pihak yang sudah membantu kelancaran acara ini. Dirgahayu Unpad, moga-moga Allah tidak pernah bosan untuk mengucurkan, menghujani kita dengan rahmat dan nikmatnya, sehingga segala tantangan yang kita hadapi di masa depan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Juga mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir, kesehatan batin di tengah-tengah pandemik yang sangat menakutkan ini. Insya Allah melalui nikmat sehat kita bisa berbuat lebih banyak lagi mengabdi kepada alma mater kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mumuh Muhsin Zakaria MHum, selaku Koordinator Unpad Bersyukur yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan capaian Universitas Pajajaran bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membacakan surat Ar-Rahman. Bagi penganut agama lainnya, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pembacaan surat Ar-Rahman akan dipimpin oleh Dr. Hasbini MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan untuk sama-sama membaca surah Ar-Rahman, izinkan saya ditugasi oleh panitia untuk
memandu pembacaan surat Ar-Rahman ini karena kita membacanya bersama-sama sehingga demi kebersamaan baik di dalam nada, panjang pendek, dan kapan kita berhenti. Karena itu maka sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya untuk memandu ibu bapak sekalian tanpa bermaksud untuk menggurui ibu bapak hadirin sekalian. Oleh karena itu maka saya akan membacakan ayat per ayat, kemudian diikuti oleh para hadirin sekalian. Marilah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه فيه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Terima kasih atas kesabaran Ibu Bapak sekalian membacakan surat Ar-Rahman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersama-sama membacakan surat Ar-Rahman dan berdoa sesuai dengan keyakinan. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Dr. Hasbini MAG yang telah memimpin pembacaan surat Ar-Rahman. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kami persembahkan tayangan grup Marawis, mahasiswa Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Selamat menyaksikan. Kami dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahdana dan dana, wahdana dan dana, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dan dana, wahdana wahdana wahdan, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dan dana, wahdana wahdana wahdan, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dan dana, wahdana wahdana wahdan, wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana 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 wahdan. أضف علينا ليالي الجميلة بين القمر والحود والحدود أصلية، والغم والهنا أسفا جميلة، شرف فؤادي وأمسى بها فرحان، والغم والهنا أسفا جميلة، شرف فؤادي وأمسى بها فرحان. وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا 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 دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا 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 دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا وحدنا وحدنا. أضف علينا ليالي الجميلة بين القمر والحود والحدود أصلية، والغم والهنا أسفا جميلة، شرف فؤادي وأمسى بها فرحان، والغم والهنا أسفا جميلة، شرف فؤادي وأمسى بها فرحان. وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا 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 دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا 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 دنا وحدنا دنا وحدنا دنا وحدنا وحدنا وحدنا. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syan wa daraji.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فانت إذا فينا أخا الوهن وبآيات القرآن عنو فانت إذا فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة
خيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. سارح الطويل على البيني حالني طويل حالني نظار أين لي 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 أين لي. Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita ikuti ceramah dalam rangka Unpad Bersyukur yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Muhammad Quraish Shihab. Setelah ceramah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dengan segala hormat kami persilahkan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Dan selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan ceramah dalam rangka Unpad Bersyukur rangkaian Dies Natalis ke-63 Universitas Pajajaran. Bagaimana Bapak suara? Ya, saya dengar suara saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar. Baik, sudah bagus Bapak. Terima kasih. Sudah bagus, Pak. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sivitas akademika, saya sangat bergembira dan berbangga dapat hadir dalam acara ini dan berbicara tentang tema yang dipilih oleh universitas kita ini menyangkut Dies Natalisnya. Yang pertama yang saya ingin gambarkan kekaguman saya dalam konteks acara ini adalah pilihan pembacaan Suratul Rahman tadi. Suratul Rahman itu dinamai juga Arusil Quran, surah Arusil Quran, pengantinnya Al-Quran. Karena kandungannya sangat dalam, redaksinya sangat memesona, dan ajakannya serta dialognya ditujukan kepada dual. Biasanya tertuju kepada jamak. Tapi ini dual, yaitu ketika menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bentuk dual itu bisa jadi ditujukan kepada pria dan wanita, bisa jadi ditujukan kepada yang taat dan durhaka, bisa jadi juga ditujukan kepada manusia dan jin. Betapapun 31 kali Allah mengulang-ulang pertanyaannya yang menggugah itu. Nikmat manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan yang begitu banyak yang kalian berdua tidak mensyukurinya? 31 kali itu bisa dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah uraian menyangkut nikmat-nikmat Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Kelompok yang kedua adalah peringatan-peringatan Tuhan bagi manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama tadi terulang 8 kali.
peringatannya terulang 7 kali, sebanyak pintu-pintu neraka. Dan kelompok ketiga berbicara tentang sorga, sorga pada peringkat pertama, dan 8 kali lagi sorga pada peringkat kedua. Jadi ada uraian tentang nikmat, ada uraian tentang peringatan, ada uraian tentang sorga pertama, ada uraian tentang sorga kedua. Yang pertama 8 kali, yang kedua 7 kali, yang ketiga dan keempat masing-masing 8, 31 kali. Apa makna angka-angka ini? Sementara ulama berkata, siapa yang mampu berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang disebutnya dalam 8 kali fabi'ayyi ala itu, maka dia akan terhindar dari ancaman neraka dan boleh memilih salah satu pintu dari pintu-pintu sorga yang jumlahnya 8 kali 2 itu. Nah, kita akan lihat apa nikmat-nikmat Tuhan yang disebutkan pada awal surah Ar-Rahman itu. Khalaq Ar-Rahman, Tuhan yang melimpahkan kasih kepada seluruh makhluk tanpa melihat dan menilai apakah dia beriman atau tidak, apakah dia manusia atau bukan manusia. Tuhan melimpahkan rahmat kepada semua. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan manusia untuk berekspresi, berbicara, menyusun kata-kata, menciptakan seni. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dia yang mengatur dengan teliti perjalanan matahari dan bulan. Tidak pernah melenceng. Anda dapat memperhitungkan kapan datangnya gerhana, kapan terbenamnya matahari, karena dia konsisten. Syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Pohon baik yang punya batang maupun tidak, keduanya patuh kepada Allah. Wal arda wada'aha lil anam, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dia yang meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan agar supaya kamu tidak melenceng dari keseimbangan itu. Dia yang menciptakan dan mencampakkan dan meratakan bumi. Itu dilakukannya bukan hanya untuk manusia, tetapi lil anam, untuk seluruh makhluk hidup. Siapa yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, maka dia akan terbebaskan dari siksa neraka dan akan masuk di pintu surga manapun. Karena itu kira-kira kesimpulan umum dari surah yang tadi dipilih untuk kita baca bersama. Kalau saya ingin menggarisbawahi 2 hal adalah langit ditinggikannya dan dia meletakkan neraca keseimbangan agar supaya kita tidak melenceng, agar supaya kita hidup seimbang. Seimbang dalam arti kita hidup dalam suasana moderasi, tidak melebihkan kepentingan akal, tidak juga melebihkan kepentingan hati. Kita melihat ke dunia, tapi sekaligus memandang ke langit. Dan bumi ini dihamparkan bukan hanya untuk satu golongan atau satu kelompok, bukan hanya untuk manusia yang hidup masa kini, tapi untuk manusia yang hidup masa lalu, masa kini, dan akan datang, bahkan bukan hanya untuk manusia, lil anam, untuk semua makhluk hidup. Nah, siapa yang pandai bersyukur, dia akan memperoleh apa yang diharapkan. Nah, sekarang kita bertanya, apa arti syukur? Kalau saya sempat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa syukur itu adalah
rasa cinta dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam pengertian bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Arab, syukur itu mempunyai makna bermacam-macam. Yang pertama, menampakkan. Kalau Anda bersyukur, tampakkan apa yang nikmat yang Anda terima itu. Itu sebabnya tadi kita juga dengar la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya pasti tambah nikmatku. Dan kalau kamu kufur artinya menutup. Dan kalau kamu menutup, hati-hati ya, ancamanku pedih. Itu sebabnya kedermawanan dinamai syukur dan kekikiran dinamai kufur. Karena dengan kedermawanan Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti Anda menampakkan nikmat Allah yang Anda miliki kepadanya. Sedangkan kalau kikir, itu Anda menutup apa yang sebenarnya Anda miliki. Anda berkata di satu saya tidak ada uang, Anda tutupi uang Anda. Tapi kalau Anda nampakkan, itu namanya Anda dermawan. Nah, dalam konteks makna menampakkan ini, banyak sekali yang perlu dinampakkan. Nampakkanlah ilmu yang orang tidak tahu. Sebarkan dia sehingga nampak. Lakukanlah penelitian untuk melahirkan ilmu. Itu namanya syukur. Lakukanlah eksplorasi terhadap alam raya ini dalam bentuk menggali rahasia-rahasia yang terpendam di bawah tanah, nampakkan ke depan untuk dijadikan manfaat untuk umat manusia. Itu syukur. Arti syukur yang kedua, itu digunakan untuk menunjuk tumbuhan yang tumbuh lebat walaupun dengan sedikit air. Atau binatang yang gemuk walaupun dengan sedikit makanan. Dari sini kemudian syukur diartikan menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tetapi menganggapnya sedikit. Itu syukur. Syukur ini punya 3 unsur. Bukan sekedar rasa. 3 unsurnya itu, yang pertama memang adalah rasa. Anda merasakan adanya sesuatu yang berharga, sesuatu nikmat yang Anda terima dari Allah. Rasa ini akan melahirkan cinta kepadanya. Itu yang disinggung oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi tidak cukup hanya rasa. Rasa harus disusul dengan ucapan. Ucapan itulah yang kita ucapkan antara lain dalam bentuk puji Tuhan, alhamdulillah. Itu kata ini lahir dari rasa tadi. Kemudian unsurnya yang ketiga adalah tindakan, adalah perbuatan. Tidak cukup untuk bersyukur Anda sekedar berucap alhamdulillah. Anda harus melakukan suatu kegiatan yang menunjukkan terima kasih Anda itu dalam bentuk konkret di alam nyata. Bagaimana itu? Dikatakan tindakan tersebut adalah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan anugerah itu diberikan oleh siapa yang memberinya. Mungkin saya bisa beri contoh. Ada orang memberi Anda pici, kerudung. Terima kasih, Anda bersyukur. Tapi Anda gunakan pici itu untuk menggosok sepatu. Itu namanya Anda tidak bersyukur. Karena Anda menggunakannya bukan untuk tujuan Anda diberi biji itu. Anda diberi kerudung untuk dipakai di
atas kepala Anda. Tapi kalau Anda gunakan itu untuk menggosok piring, maka itu bukan namanya syukur. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada 2 kali menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kalau kamu ingin menghitung sampai selesai nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Tetapi 2 kali itu, sekali di surat Ibrahim, sekali di surat An-Nahl, penutupnya beda. Yang di surat Ibrahim dikatakan innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu sangat berlaku aniaya dan kufur nikmat. Tetapi yang di surat An-Nahl itu ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Mengapa? Karena nikmat-nikmat yang bersumber dari Allah ini banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Sehingga dikatakan manusia zalim kafar. Namun demikian Allah yang Maha Pengasih itu menerima taubat mereka, sehingga penutupnya yang kedua yang di surat An-Nahl itu dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jika demikian, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur sebagaimana apa adanya yang mestinya kita lakukan, maka paling tidak kita lakukan sesuai kemampuan kita sambil memohon ampun agar supaya Allah mengampuni kita dalam kekurangan-kekurangan kita. Itu makna syukur. Saya ingin melangkah ke yang lain dalam konteks perguruan tinggi. Kita berkata bahwa mensyukuri sesuatu itu adalah mengantar sesuatu itu menuju tujuan penciptaannya. Seperti biji tadi, seperti kerudung tadi. Mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaannya, itulah yang dinamai oleh Al-Quran sebagai kekhalifaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi ini khalifah. Setiap orang adalah khalifah, berkewajiban mengantar apa yang ada di sekitarnya menuju tujuan penciptaan. Jika demikian, pelajarilah laut dan tanyakan untuk apa dia diciptakan. Anda akan menemukan Allah berfirman bahwa laut diciptakan agar supaya perahu-perahu, kapal-kapal berlayar di sana, agar supaya manusia dapat memanfaatkan ikan-ikannya, menemukan mutiara-mutiaranya, dan sebagainya. Dan lain-lain. Maka sebagai khalifah, sebagai orang yang bersyukur, Anda harus bisa memanfaatkan laut sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau kita bertanya, apa tujuan dari pendidikan tinggi? Apa tujuannya? Kalau Anda tidak mengerti apa tujuannya, pasti kesyukuran Anda, kalaupun Anda bersyukur, tidak akan sempurna. Memang bisa bermacam-macam tujuan pendidikan tinggi. Dan bisa berkembang dari saat ke saat, sesuai dengan kebutuhan. Dulu, perguruan tinggi yang pertama, itu di Qarawiyin, sekitar 859 Masehi. Itu pada mulanya mengajar agama. Al-Azhar juga pada mulanya mengajar agama. Universitas pertama di Eropa, di Bologna, Italia itu juga mengajar agama. Tetapi itu berkembang. Tujuannya berkembang dari saat ke saat. Kita boleh jadi sudah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi. Tetapi itu harus bisa berkembang dan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan pendidikan tinggi itu adalah
berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berdaya untuk kepentingan bangsa. Ini salah satu tujuannya. Perguruan tinggi tidak dinilai bersyukur, atau dengan kata lain berhasil mencapai tujuannya kalau ini tidak dapat diraih. Sepanjang raihannya, sepanjang itu pula tingkat kesyukurannya. Jadi jangan pernah berkata cukup kita berbangga, kita cinta kepada Pajajaran. Tidak. Anda harus melangkah lebih jauh sehingga mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Tanpa itu bukanlah syukur yang sempurna. Ini menuntut kita untuk memahami dan memanfaatkan potensi kita. Tanpa memanfaatkan potensi, kita tidak bersyukur. Nah, dalam konteks ilmu, potensi kita itu oleh agama Islam, dan saya kira semua kita akan mengakui itu, ada tiga. Tiga yang terpenting. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Itu di surat An-Nahl. Allah menciptakan kamu, mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut ibu kamu. Dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menjadikan kepada kamu potensi mendengar, potensi aneka penglihatan, dan aneka hati, supaya kamu bisa mengetahui dan bersyukur. Menarik, kata pakar-pakar Al-Quran, Allah menggunakan kata mendengar dalam bentuk tunggal, tapi menggunakan kata penglihatan dalam bentuk jamak, hati dalam bentuk jamak. Ketiganya harus dilakukan, tetapi penglihatan bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda sesuai dengan posisi Anda. Kita lihat huruf W, Anda bisa baca M. 9, Anda bisa baca 6. Sesuai posisi Anda memandang. Demikian juga ilmu pengetahuan. Bisa berbeda-beda. Pandangan bisa berbeda-beda. Kita tidak usah mempertentangkan pandangan itu. Demikian juga pandangan nalar bisa berbeda-beda, tergantung dari posisi Anda beliau. Gunakan itu semua untuk pengembangan ilmu. Ada yang berkata, saya kira mahasiswa Pajajaran tidak demikian, bahwa katanya banyak mahasiswa yang menggunakan pendengarannya hanya setengah-setengah. Penglihatannya, nalarnya hampir tidak digunakan. Sedangkan hatinya terabaikan. Ini bukanlah orang yang bersyukur. Anda harus gunakan pendengaran Anda dengan tekun. Gunakan aneka penglihatan Anda. Gunakan potensi-potensi akal untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan kesadaran, untuk membandingkan dan lain-lain sebagainya. Dan gunakan hati Anda. Itu sebabnya ada yang berkata begini, kalau Anda memandang alam raya ini, hasil dari pandangan Anda itu bisa berbeda-beda. Pandanglah alam ini dari dalam.
Anda akan menjadi seniman dan penyair. Pandanglah dia dari luar, Anda akan menjadi ilmuwan. Pandanglah dia secara utuh, Anda akan mampu untuk mengekspresikan keindahan, menumbuhkan khayalan. Tetapi pandanglah dia secara rinci, Anda akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Anda akan menghasilkan Anda akan menghasilkan teori-teori, fakta-fakta ilmiah, karena Anda mengaitkan satu rincian dengan rincian yang lain. Nah, gunakan pandangan-pandangan, baik dari luar maupun dengan memandangnya dari dalam. Itulah yang menjadikan seorang ilmuwan, kalau dia menggunakan hatinya. Karena itu ada nasihat. Gabunglah akal dan hati. Salah satu problema umat manusia dewasa ini adalah terlalu mengandalkan akal dan melupakan hati. Letakkanlah sedikit rasa pada akal Anda, tetapi letakkan juga sedikit akal pada kalbu Anda. Anda akan hidup seimbang. Ada dua hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat diciptakan oleh akal. Dua hal itu hanya bisa diciptakan oleh cinta. Hanya bisa diciptakan oleh kalbu. Dua hal itu adalah iman dan cinta. Akal tidak bisa menciptakan iman. Dia bisa mengukuhkan tapi tidak menciptakan. Karena itu orang berkata, you have to believe not because you know, but because you don't know. Memang akal bisa menciptakan ilmu. Ilmu kita butuhkan agar supaya kita bisa memanfaatkannya untuk kenyamanan hidup kita, untuk menanggulangi problema kita. Tetapi kalau tanpa cinta, kalau tanpa hati, kita tidak akan hidup nyaman dan damai. Kita bisa menggabung akal dengan hati. Bisa, kalau kita mau. Terlepas dari pandangan para pakar dewasa, sementara pakar dewasa ini, bahwa otak kiri dan otak kanan itulah yang berfungsi dengan fungsi yang berbeda. Ini rasa, yang kanan ilmu. Atau kalau kita mau memahami dari Al-Quran bahwa kalbu itu bisa menjadi wadah dan bisa menjadi alat. Apapun yang kita pilih untuk kita anut dan kita teliti, yang jelas dia bisa bekerja sama. Yang jelas dia harus digabung demi kemaslahatan umat manusia. Seorang pakar sejak dahulu peraih hadiah Nobel, Alexis Carrel, dalam bukunya Man the Unknown, berkata, problema umat manusia sejak masanya dan sampai masa kini adalah terlalu memerhatikan akal, mengabaikan rasa dan kalbu. Terlalu memerhatikan materi, tapi mengabaikan nilai-nilai spiritual yang dapat diraih melalui kalbu. Dia bahkan berkata, rumah sakit di Amerika lebih banyak dibangun untuk memperbaiki, mengobati jasmani manusia daripada
rumah sakit yang memelihara, yang mengobati orang-orang yang memiliki kelainan kejiwaan. Padahal katanya yang sakit jiwa, yang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit jasmani. Kita perlu menggabung itu kalau kita ingin bersyukur kepada Allah. Itu tugas perguruan tinggi. Itu yang harus kita lakukan. Menggabung keduanya. Saya ingin memberi contoh. Kita perlu pegangan yang kokoh dalam perjalanan kita. Kita perlu tongkat untuk kita pegang, tapi harus tongkat yang kuat. Tempat kita memegang tongkat itu harus halus sehingga nyaman terpegang, tetapi ujungnya harus kasar, harus kuat. Kalau hanya ujungnya yang kuat, tetapi pegangannya tidak halus, tidak nyaman. Gitu. Kalau hanya pegangannya yang nyaman, tetapi ujungnya tidak kuat, kita akan tergelincir. Jadikanlah ilmu pengetahuan berdasarkan akal dan berdasarkan kalbu itu bagaikan tongkat yang membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu bisa. Mengapa bisa? Karena daya-daya itu ada pada jiwa setiap manusia. Banyak uraian menyangkut aneka daya manusia. Tapi secara umum kita berkata bahwa ada daya fisik. Itu yang melahirkan keterampilan. Ada daya fikir. Itu yang melahirkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu. Itu yang melahirkan iman dan akhlak yang luhur. Dan ada daya hidup. Dan itu yang melahirkan semangat. Semuanya harus digunakan secara seimbang. Semuanya harus digunakan secara terpadu dan pada tempatnya masing-masing. Jangan datang ingin mengetahui manisnya jeruk dengan membawanya ke laboratorium. Itu terlalu panjang. Ingin mengetahui derajat cinta dengan membawa ke analisa-analisa yang dilakukan secara fisik material. Jangan membawa alat ukur panjang untuk mengetahui berat sesuatu. Jangan ingin menikmati musik dengan mata Anda. Gunakan telinga. Jangan ingin, dan demikian seterusnya. Semua ada tempatnya, tetapi pada akhirnya dia harus digabung menjadi satu. Kalau kita berhasil untuk menggabung daya-daya itu, maka disitulah kita mencapai tingkat kesyukuran yang sebenar. Akhirnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Walaupun kalau kita tidak bisa menjadi syakur, orang yang banyak bersyukur, maka paling tidak kita menjadi syakir, orang yang pandai bersyukur. Jangan tidak bersyukur. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur secara banyak dan dalam. Tapi Allah memuji kita, imma syakiran au kafura. Jadi dia bersyukur walaupun tidak sampai pada derajat yang setinggi-tingginya. Manusia ada yang syakir dan ada yang kafur. Demikian barangkali yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi selamat buat Universitas Padjadjaran. Insya Allah dari hari ke hari terus berkembang dan berkembang sehingga menjadi salah satu universitas termuka di permukaan bumi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab yang telah menyampaikan ceramah. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sesi tanya jawab. Untuk itu kami mempersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta hadirin untuk menyampaikan pertanyaan.
Baik, yang pertama kami persilahkan Profesor Dr. Iman Rahayu, MSI, Guru Besar Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Terima kasih, Bapak Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Quraisy Shihab, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Terima kasih. Tidak usah pakai kiai, Pak. Oh, Belum tidak sampai derajat kiai. Oh, baik Pak Ustadz. Terima kasih kesempatannya, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan ceramah Bapak bagaimana kita untuk bersyukur dan tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur. Disampaikan dalam Al-Quran bahwa apabila kita bersyukur akan ditambah ya Bapak nikmatnya, dan apabila kita tidak bersyukur itu akan diberikan azab. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, dalam konteks sekarang, bagaimana Allah memberikan tambahan nikmat apabila kita bersyukur, dan bagaimana kita akan kena azab bila kita ingkar terhadap syukur nikmat. Kaitan dengan pandemi ini mungkin Pak berkaitan dengan apakah kita tergolong orang-orang yang syukur akan nikmat Allah. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya langsung menjawab atau bagaimana nih? Silakan untuk langsung saja. Langsung ya. Baik. Pandemi. Yang pertama dulu kita harus pahami, atau yang saya pahami dari pandemi ini adalah ujian. Kita diuji oleh Allah. Kenapa saya berkata ujian, bukan siksa? Karena dia menimpa orang baik dan orang yang durhaka. Dia menimpa para dokter yang berjuang sedemikian kuat untuk menanggulangi ini, sampai ada di antara mereka yang gugur dan syahid, dan menimpa orang yang tidak ini. Jadi ini ujian. Ujian itu Pak perlu untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita untuk bersyukur. Mahasiswa kan itu seringkali minta kapan diuji disertasi saya. Dia ingin mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi ini satu. Di dalam ujian ada nikmat. Syukuri itu. Dengan ujian kita memperbaiki diri. Dengan ujian kita meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak. Sebenarnya ada sisi-sisi positif dari upaya kita untuk berada di rumah. Kita bisa lebih akrab dengan keluarga. Kita bisa lebih melakukan aneka kegiatan yang biasanya tidak ada waktu untuk melakukannya di luar. Ada orang-orang pada masa pandemi di rumah ini, itu membaca lebih banyak, menulis lebih banyak, dan itu nikmat. Itu anugerah. Jadi tidak ada suatu kejadian di alam raya ini yang tidak bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang positif. Bisa kita jadikan itu. Jangan melihat pada sisi kelam sesuatu. Lihatlah secara utuh. Kalau Anda hanya melihat tai lalat yang ada di paras seorang wanita, itu jelek. Tapi mari kita lihat secara menyeluruh. Justru itu menjadi unsur kecantikan. Begitu yang harus kita lihat. Dan alangkah banyaknya masa-masa di mana kita mengalami kebahagiaan,
dan sedikitnya masa-masa yang kita alami dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, tapi mengapa yang kita ingat hanya yang kelam-kelam saja. Mari kita ingat yang indah-indah yang pernah berlaku buat kita sambil, jadi saya melihatnya pandemi seperti itu. Saya pun banyak bersyukur, walaupun sudah tidak keluar, tapi saya semakin akrab dengan keluarga. Saya semakin banyak menulis, semakin banyak membaca. Masih bisa berhubungan, kita syukuri. Kita masih bisa berhubungan, berceramah melalui Zoom dan lain-lain sebagainya. Banyak sisi positif yang dapat kita tarik. Jangan hanya lihat sisi gelapnya saja. Demikian Pak, kira-kira yang dapat saya kemukakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Selanjutnya masih ada yang akan bertanya. Kami persilahkan kepada Bapak Mehmet Sueb dari SPI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab ini, ada satu hal yang menggelitik di hati saya, Prof, di dalam mensyukuri nikmat ini. Sering kita menerima atau mendapatkan nikmat, dan sering juga kita melihat bahwa untuk mewujudkan rasa syukur tersebut, sering kita mengundang teman-teman kita untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan penegasan kembali dari Profesor Quraish Shihab. Apakah hal tersebut yang dilakukan oleh teman-teman kita ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam mensyukuri nikmat yang kita peroleh? Terima kasih, Prof. Baik. Kalau dikatakan bahwa nikmat diterima dengan mengundang makan bersama dan sebagainya, apakah itu sudah sesuai atau tidak? Jelas belum sesuai. Karena mensyukuri nikmat, seperti apa yang saya katakan tadi, adalah punya 3 unsur. Unsurnya yang terpenting adalah kegiatan yang mengantar kita untuk mencapai tujuan penganugerahan nikmat itu. Ada seorang lulus, dengan lulus dia diharapkan dapat berkarya, dapat berkiprah di ini. Kalau lantas dia hanya ngundang makan aja, itu belum syukur dong. Dia harus bekerja, menggunakan pengetahuannya, menggunakan. Tetapi kalau kita berkata bahwa salah satu aspek yang menunjukkan kesyukuran itu adalah mengundang makan, maka itu tidak masalah. Kenapa demikian? Karena nikmat mengundang kita bergembira. Semakin banyak yang ikut dalam kegembiraan, semakin besar kegembiraan. Demikian juga sebaliknya. Semakin banyak yang ikut dalam kesedihan, semakin ringan kesedihan itu kita pikul. Nah, ketika lulus, ketika mendapat nikmat dan mengundang orang-orang untuk makan bersama, maka mari kita lakukan undangan itu sambil bersyukur. Pertama, memuji Allah, sudah masuk unsur syukurnya, berterima kasih dan sebagainya, dan merasakan kegembiraan itu sehingga bertambah kesyukuran kita kepada Allah. Tetapi sekali lagi itu demikian, namun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki dari makna syukur. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Profesor Hendrianti Agustini, Dekan Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Quraish Shihab atas pencerahannya. Dari apa yang sudah diungkapkan, saya tertarik untuk bertanya. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jika kita menerima nikmat,
hendaklah kita menceritakannya. Kami tentunya di perguruan tinggi seringkali harus menceritakan berbagai macam hal untuk diestafetkan kepada anak didik kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita menceritakan nikmat tersebut, bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus pada ria dan sombong? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Memang benar, agama menganjurkan untuk menampakkan anugerah Tuhan itu kepada orang lain. Nabi bersabda, Innallaha yuhib an yara atharu ni'matihi. Allah senang melihat dampak dari nikmatnya yang diberikannya kepada orang lain. Kalau punya uang, pakailah pakaian yang indah. Jangan pakai yang buruk. Nampakkan nikmat Allah. Kalau Anda sholat tahajud di malam hari, sampaikan kepada orang, tetapi dengan syarat. Upayakan jangan sampai penyampaian itu dimaksudkan untuk memamerkan kegiatan, tetapi penyampaian itu untuk mendorong orang lain melakukan hal yang serupa. Jadi tidak bertentangan. Itu sebabnya intubdus shadaqat, kalau kamu menampakkan sedekahmu atau kalau kamu menyembunyikannya, itu baik dua-duanya. Bahkan terkadang kita lebih baik menampakkan sedekah daripada menyembunyikannya, kalau penampakan itu dapat mendorong orang lain untuk melakukan kegiatan serupa. Jadi tidak harus dipertentangkan antara menampakkan nikmat, antara melakukan kegiatan positif dengan keikhlasan. Bisa saja orang tetap ikhlas dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif di hadapan orang lain. Begitu pernyataan Al-Quran. Jadi saya tidak ingin kita pertentangkan itu. Bahkan kalau dapat itu lebih baik. Karena itu yang disenangi Tuhan. Saya kira begitu, Bu, ya. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Qureshi Shihab. Ternyata masih banyak pertanyaan yang akan diajukan, namun kami batasi hingga 2 pertanyaan kembali. Yang berikutnya kami persilahkan kepada Dr. Wahyu Gunawan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum, Prof. Ada pertanyaan saya yang menggelitik. Apakah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat kesolehan yang tinggi? Mengingat ada kecenderungan orang-orang yang tidak taat beragama, tapi nikmatnya banyak gitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari kita lihat, Pak. Matahari itu nikmat atau bukan? Ya nikmat. Udara ini nikmat. Tapi itu diberikan kepada yang taat dan yang tidak taat. Jadi nikmat Allah itu diberikan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada makhluk seluruhnya. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan Rahman. Allah itu pelimpah rahmat untuk seluruh makhluk di dunia. Tapi ada nikmat-nikmat khusus yang tidak diberikannya kecuali kepada orang-orang yang dekat kepada orang-orang yang ingin melangkah menuju kehadiratnya, dan ketika itu dia memperoleh ganjaran atas langkah-langkahnya. Saya ingin lagi memberi satu contoh. Iya. Orang yang bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan-tuntunan sunnatullah, hukum-hukum alam, dia akan meraih nikmat. Dia akan sehat, dia akan kaya.
Seorang yang taat beribadah, tapi tidak memperhatikan kesehatan, dia akan sakit. Mengapa demikian? Karena nikmat Allah itu ada yang berkaitan dengan kehidupan dunia, ada juga yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Takwa itu bisa berkaitan dengan kehidupan dunia, yakni menghindarkan diri dari segala yang dapat menimbulkan ancaman. Kemiskinan itu ancaman. Orang tidak bertakwa kepada Allah kalau tidak menghindari kemiskinan. Orang yang tidak salat pun, kalau dia mengikuti sunnatullah, ketentuan-ketentuan hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini dan kehidupan sosial, akan memperoleh kekayaan atas anugerah Allah. Nah, jadi jawaban saya yang pertama bahwa nikmat Allah menyeluruh diberikannya kepada orang yang menyesuaikan diri dengan hukum-hukum Tuhan. Ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini, yang berlaku dalam kehidupan sosial, itu diberikannya kepada yang mengikutinya walaupun tidak taat. Ada lagi hukum-hukum Tuhan yang berkaitan dengan syariat, itu ganjarannya tidak di dunia. Kalau ada ganjarannya di dunia itu baru panjar. Karena itu yang melanggar agama dalam konteks syariat belum dapat balasannya di dunia ini, dia dapat balasannya di akhirat. Orang yang taat, tapi hanya taat dari segi syariat, itu tidak dapat ganjarannya di dunia ini. Jangan berkata, saya sudah sholat kok tidak kaya. Karena memang ganjarannya itu di akhirat. Sehingga makna takwa itu mengikuti perintah-perintah Allah, menghindari siksa Allah, ancaman Allah, baik ancamannya di dunia dengan memperhatikan hukum-hukum alam dan hukum-hukum kemasyarakatan, maupun memperhatikan ancamannya di akhirat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Jadi tidak salah kalau orang yang bekerja keras kaya raya, karena memang sesuai dengan hukum Allah. Salah yang menuntut mau kaya, mau ini, kerjanya hanya di masjid tidak bekerja. Tidak, harus bekerja, harus berilmu, harus instansi. Saya kira demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Ini merupakan penanya terakhir. Kami persilahkan kepada Bapak Aulia Iskandar, PhD, dari Fakultas Psikologi, dan saat ini sebagai Direktur SDM. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Quraish Shihab. Pertanyaan saya begini, Prof. Apakah ada bedanya bersyukurnya orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Seperti halnya kaidah-kaidah ibadah, bahwa orang berilmu ibadahnya memiliki derajat yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, maka dari itu mohon penjelasan apakah ada hal yang berbeda karena secara ritual mungkin penampilannya sama. Demikian disampaikan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ada bedanya. Ilmu mengantar seseorang memahami apa yang dilakukannya, memahami maknanya, memahami tujuannya. Sedangkan yang tidak berilmu hanya memahami prakteknya, bahkan boleh jadi ada keliru-keliru dalam prakteknya, tidak memahami maknanya dan tidak memahami tujuannya. Kita ambil dalam konteks ibadah ritual. Ada orang yang sholat dari segi hukum sudah benar, berdirinya benar, bacaannya benar, sujudnya, rukuknya benar, tapi dia tidak paham apa yang dibacanya, sehingga tidak bisa berpengaruh pada jiwanya dan terlihat dalam kegiatannya. Dia tidak pahami apa arti sujud. Dia tidak pahami apa arti ruku, apa arti bacaan. Nah, demikian juga kita. Kalau
Kalau kita di perguruan tinggi ini tidak memahami tujuan kita, maka kita tidak dapat mencapai apa yang hendak kita capai secara maksimal. Itu sebabnya dalam perusahaan-perusahaan, termasuk perguruan tinggi, termasuk dalam hidup, ada yang dinamai visi dan misi. Anda harus tahu visi Anda apa, misi Anda apa. Di perusahaan, di perguruan tinggi, pengetahuan tentang visi dan misi itu harus diketahui oleh seluruh sivitas akademika. Karena kalau ada satu yang tidak tahu, sehingga melanggar atau tidak sesuai dengan visi itu, bisa-bisa dia mencemarkan nama perusahaan. Nah, dari sini perlunya ilmu. Itu sebabnya yang pertama ditekankan oleh Al-Quran adalah bacalah, telitilah, sebelum bertindak. Itu sebabnya keunggulan manusia atas malaikat-malaikat yang maha taat itu adalah karena ilmunya. Itu sebabnya malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam karena ilmu Adam. Malaikat tidak tahu ilmu itu. Jadi ilmu itu pokok. Pengetahuan itu pokok. Tanpa pengetahuan, kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Jadi syukur juga harus dengan pengetahuan. Kalau tidak tahu bagaimana mau bersyukur dengan baik. Saya kira demikian Pak secara singkat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, diskusi saat ini sungguh menarik. Namun karena waktu sangat terbatas, oleh karena itu kita tutup sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang telah berkenan untuk menyampaikan ceramah dan menjawab seluruh pertanyaan. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Unpad Bersyukur dalam rangka Dies ke-63 Universitas Padjadjaran. Semoga Unpad semakin jaya menorehkan prestasi dalam pemeringkatan perguruan tinggi di dunia. Sebelum acara diakhiri, perkenankan atas nama panitia, kami sampaikan informasi bahwa pelaksanaan orasi ilmiah akan dilaksanakan pada hari Jumat besok, 11 September 2020, pukul 8.30 sampai 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan pembicara Menteri BUMN Republik Indonesia. Acara tersebut dapat diikuti melalui tautan Zoom meeting dan live streaming. Atas nama seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kepada seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasi pada kegiatan Unpad Bersyukur. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada mitra kerjasama Bio Farma, Bank BNI, dan Bank BCB yang telah berkenan sebagai sponsor dalam kegiatan Dies ke-63 Universitas Padjadjaran. Akhir kata, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya Taufik Ambera undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.